Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 24 Oktober 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan dan sukacita bagi masing-masing kami. Kami boleh dipuaskan akan kebenaran. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Brent Caviar. Silakan Saudara Brent. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Judul renungan kita 24 Oktober 2021, lapar dan haus akan dipuaskan. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kebenaran adalah kekudusan, keserupaan dengan Allah, dan Tuhan adalah kasih. Itu adalah keselarasan dengan hukum Allah. Karena segala perintah-Mu benar dan kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Kebenaran adalah kasih dan kasih adalah terang dan kehidupan Allah. Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran dengan menerima Dia. Bukan dengan perjuangan yang menyakitkan atau kerja keras yang melelahkan. Bukan karena pemberian atau pengorbanan. Kebenaran diperoleh, tetap itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap jiwa yang lapar dan haus untuk diterima. Tidak ada agen manusia yang dapat memiliki apa yang dapat memuaskan rasa lapar dan kehausan jiwa. Tetapi Yesus berkata, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Ketika kita membutuhkan makanan untuk menopang kekuatan fisik kita, kita juga membutuhkan Kristus, roti dari surga, untuk menopang kehidupan rohani dan memberikan kekuatan untuk menjalankan pekerjaan Allah. Ketika tubuh terus menerima makanan yang menopang hidup dan roh, maka jiwa harus terus berkomunikasi dengan Kristus, tunduk kepadanya dan bergantung sepenuhnya padanya. Ketika musafir yang dalam mencari mata air di padang pasir dan dengan menemukannya, memuaskan dahaga yang membara, demikian juga orang Kristen yang haus akan dan memperoleh air kehidupan yang murni, yang darinya Kristus adalah sumber air. Kita tidak perlu berusaha untuk memuaskan dahaga kita di sungai dangkal, karena mata air yang besar berada tepat di atas kita, yang airnya melimpah dan dapat kita minum dengan bebas. Jika kita akan naik sedikit lebih tinggi pada jalan iman. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan. Ketika Anda menerima mata air yang hidup itu, Anda akan melalui Roh Kudus, dibawa ke dalam persekutuan dengan Kristus. Anda akan tahu bahwa Kristus memimpin Anda, seorang guru ilahi ada di samping Anda. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Brent. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 314 paragraf pertama yang berbunyi, Kebenaran Allah diwujudkan dalam Kristus. Kita menerima kebenaran dengan menerima Dia. Itu sebabnya Yesus berkata, Akulah kebenaran. Sebab kebenaran Allah diwujudkan di dalam Yesus. Dengan menerima Yesus, kita menerima kebenaran Allah.
Artinya, saat kita lapar dan haus akan kebenaran, siapakah yang dapat memuaskan kita akan kebenaran? Sudah pasti Yesus Kristus, sebab Dialah wujud kebenaran Allah itu. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana caranya Yesus memuaskan kita akan kebenaran? Paragraf 3 renungan hari ini sudah memberikan jawabannya, tetapi tidak lengkap. Ada kalimat yang tidak ditampilkan, padahal vital. Mari kita baca paragraf tersebut selengkapnya yang terdapat dalam Khotbah di atas Bukit halaman 28 paragraf 3. Berkata, "Tidak ada kuasa manusia yang dapat memuaskan orang yang jiwanya lapar dan dahaga." Tetapi Yesus mengatakan, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Wahyu 3:20 dan Yohanes 6 ayat 35. Renungan hari ini dikutip dari buku Khotbah di atas Bukit, dan inilah paragraf yang diambil dalam renungan hari ini, tetapi tidak lengkap. Kalimat yang ditandai warna kuning tidak ditampilkan. Namun meskipun demikian, cukup jelas bahwa yang dapat memuaskan rasa lapar dan haus akan kebenaran adalah Yesus Kristus. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Nah, disinilah peran daripada kalimat yang ditandai warna kuning itu. Itulah caranya. Kalimat tersebut dikutip dari Wahyu 3 ayat 20. Perhatikan penjelasan Roh Nubuat berikut ini tentang Wahyu 3:20 ini, di mana Yesus berdiri di muka pintu dan mengetok, yang terdapat dalam Our High Calling halaman 352 paragraf 6, yang berbunyi, "Pekerjaan kita adalah membuka pintu hati dan membiarkan Yesus masuk. Dia mengetuk pintu masuk. Maukah Anda membuka pintu? Yesus berdiri di pintu hatimu. Biarkan Dia masuk, tamu surgawi." Pintu yang Yesus maksudkan dalam Wahyu 3 ayat 20 adalah pintu hati. Dan bila kita buka pintu hati kita, maka Yesus akan masuk ke dalam hati kita. Bagaimana caranya Yesus masuk ke dalam hati kita? Ya, benar sekali. Oleh kehadiran Roh-Nya. Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald Februari 1 tahun 1912 paragraf 14. Berbunyi, "Ketika kita menyambut Roh Kristus ke dalam hati kita, Ia memberikan kasih karunia-Nya dalam jumlah besar." Jelas sekali bahwa Yesus masuk ke dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, dan memang demikianlah yang Alkitab nyatakan dalam Galatia 4 ayat 6. "Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Aba, ya Bapa." Jadi, Yesuslah yang dapat memuaskan rasa lapar dan haus akan kebenaran, sebab Yesuslah wujud kebenaran Allah, dan dengan menerima Yesus kita menerima kebenaran Allah, yaitu dengan menerima kehadiran Kristus dalam hati kita oleh tinggalnya Roh Kristus dalam hati kita. Mengapa hal ini penting sekali kita pahami? Sebab Roh Nubuat berkata dalam Selected Messages buku pertama halaman 332 paragraf 1 yang berbunyi, "Apakah Anda lapar dan haus akan kebenaran? Maka ini adalah bukti bahwa Kristus telah menempa hatimu dan menciptakan rasa kebutuhan ini, agar Dia dapat diminta untuk melakukan hal-hal itu bagimu melalui anugerah Roh Kudus-Nya yang tidak mungkin Anda lakukan bagi diri Anda sendiri." Inilah kebenaran penting yang perlu kita ingat. Mau memiliki rasa lapar dan haus akan kebenaran, maka harus Kristus yang buat dalam hati kita, yaitu melalui anugerah Roh Kudus Kristus. Kembali berulang-ulang, Roh Nubuat menekankan betapa pentingnya Roh Kristus bagi kehidupan kita. Mau merasakan lapar dan haus akan kebenaran, harus Kristus yang ciptakan, dan itu melalui kehadiran Roh-Nya Kristus itu sendiri. Kita tidak bisa menciptakan rasa lapar dan haus akan kebenaran. Berapa banyak pun pertanyaan yang kita sampaikan, kalau itu bukan karena Roh Kristus, maka tidak akan ada manfaatnya. Sebab pertanyaan kita bukan karena lapar dan haus akan kebenaran.
Apa buktinya? Prayer halaman 282 paragraf pertama menyatakan, mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang merindukan Allah, boleh yakin bahwa mereka akan dipenuhi. Hati harus terbuka terhadap pengaruh roh atau berkat Allah tidak dapat diterima. Inilah buktinya bahwa banyak bertanya bukan jaminan tanda lapar dan haus akan kebenaran. Sebab bagian kita adalah buka hati dan kita akan dipenuhi, yaitu dipenuhi oleh pengaruh roh Kristus. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pekerjaan Yesus dalam hati kita. Jadi, saudaraku dalam Tuhan, bukan bertanya yang terutama, tetapi buka hati dan izinkan roh Kristus, roh kebenaran untuk masuk. Maka hati kita dipenuhi dengan roti hidup dan air hidup. Lapar dan haus dipuaskan. Dan karena Kristus hadir dalam hati kita oleh iman, maka apapun yang Yesus jelaskan dalam hati kita, kita terima dengan iman, tanpa banyak bertanya. Sebab Yesuslah guru yang kompeten untuk mengajar kita oleh kehadiran roh-Nya. Testimonies for the Church, volume 7, halaman 159, paragraf pertama, menyatakan, Guru ilahi mengatakan, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar dan menginsafkan akan dosa. Yesus, guru terbesar yang dunia pernah lihat dan kenal. Yesus yang adalah guru ilahi berkata, Rohku sendiri yang kompeten untuk mengajar. Artinya, hanya Roh Kristuslah yang kompeten untuk mengajar kita. Hanya satu roh yang kompeten untuk mengajar umat-umatnya, yaitu rohnya Kristus yang kudus. Tidak ada yang lain. Karenanya, mau lapar dan haus akan kebenaran, buka hati dan terima Kristus. Hanya Kristus yang dapat membuat rasa lapar dan haus akan kebenaran. Mau dipenuhi dengan kebenaran dan dipuaskan, buka hati dan terima Kristus. Sebab hanya Kristus yang kompeten mengajar kita, yaitu oleh kehadiran rohnya yang kudus, roh Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah yang penting bagi kami, bahwa kami dapat merasakan lapar dan haus akan kebenaran hanya bila roh Kristus berkuasa dalam hati kami. Dan kami juga dapat dipuaskan dengan cara membuka hati kami dan menerima roh Kristus masuk dalam hati kami. Semuanya hanya dari Kristus, sebab dialah wujud kebenaran Allah. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, penuhi kami ya Yesus dengan roh-Mu, agar kami Engkau ajar, agar dituntun dalam seluruh kebenaran. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.